Dok, ke sebelah sini. Ini ya? Yang sebelah sini bang, di belakang sana. Oke. Yang lain hilang. Fotonya hilang di sini. Kita janji dulu, nggak ada ngambil. Ya, saya ikuti di media dari cerita teman-teman ada yang ditangkap dan saya pikir saya harus memastikan semua prosedurnya secara hukum berjalan dengan baik. Kamera bang? Ya? Kameranya mana? Oh, gue kesana. Ulang lagi. Ya, saya datang kemari karena mendapatkan beberapa pengaduan, laporan, informasi segala macam terkait dengan peristiwa penangkapan dan bla bla bla. Nah, saya berpikir bahwa tugas saya memastikan bahwa semua proses penahanan, penangkapan, interogasi dan sebagainya harus sesuai dengan prosedur hukum. Saya juga harus pastikan bahwa semua yang kemudian diproses harus didampingi oleh kuasa hukumnya. Lalu karena ini situasi COVID, saya harus pastikan juga di dalam situ apakah semua dirapit atau tidak. Jadi saya ikut melihat proses rapidnya satu persatu segala macam untuk memastikan jangan sampai ada satu orang yang kena COVID lalu semua yang ketangkap tertular. Kan itu seperti itu menjadi penting ya saat ini. Ya kira-kira seperti itulah. Tapi temuannya seperti apa bang? Temuannya seperti apa? Sesuai prosedur, proses penangkapannya? Saya belum ketemu semua ya, tapi tadi kita ngobrol dengan beberapa orang. Sampai sejauh ini semuanya menurut saya masih sesuai dengan prosedur ya. Tapi bahwa kemudian saya harus mengkonfrontir ada tidak yang kemudian hak-haknya tidak terpenuhi. Tadi saya tanya satu persatu, apakah di sini dipukuli, dianiaya segala macam? Jawaban mereka tidak. Saya minta mereka buka masker, kita periksa wajahnya, tidak ada bekas lebam. Saya minta buka bajunya segala macam. Itu kita ikuti. Saya mau memastikan saja gitu loh. Terlepas dari perbedaan pandangan kita soal undang-undang Omnibus Law, menurut saya ada hal lain juga yang terkait dengan hak-hak warga negara yang harus kita pastikan terjamin. Bang, kalau dari temuan dalam bang, Bang ketemu Ponco nggak bang, jurnalis Merah Putih? Nah ini gue lagi nyari Ponco. Oh belum ya bang? Iya, Ponco kan kawan lama kita juga. kalau bang lihatnya gimana bang? Wartawan kan ada yang banyak juga yang ketangkap tuh bang tadi selain Ponco. Nah itu yang harusnya dipastikan ya. Situasi lapangan seperti ini kan kadang-kala sulit untuk mengkonfrontir profesi dan sebagainya. Nah menurut saya hal-hal seperti ini berikutnya tidak boleh terulang. Informasinya ada 5 wartawan, Bang. 5 wartawan. Masih ditahan. Iya. Kita ada teman yang udah nemuin. Oke, kalau ada namanya nanti saya coba tanyakan satu persatu. Bang, saya sendiri kan semalam sempat ketemu Mas Ponco pas digelandang ke dalam dan Iya. ada luka-luka di bagian pelipisnya seperti ini. Nah ini kedepannya harus diproses kah atau gimana bang? Karena kan udah mengaku dari wartawan namun tetap ditangkap dan ada luka juga di bagian pelipisnya saya lihat. Ya kalau kemudian misalnya ada terbukti ada unsur kekerasan dan sebagainya bisa saja di pra-peradilan kan banyak cara. Itu tapi menurut saya itu proses nanti ya. Tergantung teman-teman yang merasa apakah harus dilanjutkan penyidikan dan sebagainya. Tapi maksudnya kapasitas kedatangan saya cuma untuk memastikan saja agar semua berjalan sesuai dengan prosedur KUHAP. Bang, nanti dipastikan temuan yang abang dapatkan ketika menyambangi Polda ini tidak ada kekerasan ya? Sampai tadi saya belum temukan. Tapi kan ada berapa? Kita belum lihat semua. Itu loh. Kita belum lihat semua tapi paling tidak kehadiran saya ini menyampaikan pesan bahwa kita DPR akan memperhatikan proses ini. Itu artinya bahwa kalau diperhatikan sebagai tugas kita mengawasi pemerintahan, seharusnya hal seperti itu bisa dilakukan lebih baik. Itu loh. Bang, perlu nggak bang DPR memanggil Kapolri atau Kapolda untuk menanyakan soal adanya dugaan penangkapan yang kayak gini-gini gitu bang? Biasanya kalau ada temuan-temuan dan sebagainya memungkinkan, kenapa tidak? Kan ada rapat-rapat kerja rutin antara Komisi 3 dengan kepolisian dan sebagainya. Tapi biasanya kita lakukan hal seperti ini juga kan bagian dari tugas pengawasan ya. Walaupun saya bukan dari Komisi 3, tapi karena saya DPR ya saya juga punya kompetensi untuk melihat ada nggak pelanggaran di sini. Bang, yang ya, teman-teman dapat dari Ponco sendiri, dia udah nunjukin ke pers tetap di juga bang masalahnya itu apakah ada yang salah dari prosedural prosedur di lapangannya atau ada yang miss dari atas ke bawah? Ya makanya kalau ada kasus seperti itu saya minta dibuatkan semacam kronologi segala macam. Saya juga mau ketemuin Ponco. Saya kenal Ponco kan lama. Soalnya yang disoroti juga kan penangkapan yang sebanyak ini katanya karena proses hukum bang. Jadi kekerasannya kerusuhannya belum terjadi, tapi penangkapannya sudah duluan dilakukan gitu tanggal 6, 7. Nah itu yang harus kita periksa.
apakah bentuknya mereka mau mencegah terjadinya akumulasi massa, disekat-sekat sedemikian rupa atau apa? Nah itu harus kita periksa satu persatu. Untuk sampai pada kesimpulan, saya pikir tidak cukup dengan beberapa waktu datang kemari ya. Tapi kita akan kumpulkan informasi terus, termasuk misalnya saya harus pastikan selesai dari sini semua yang memang prosesnya berjalan harus bisa didampingi oleh kuasa hukum Bang Adian, dalam setiap tahap pemeriksaan. Ya. ini tanggapan Bang Adian kan mantan aktivis juga Bang. Beberapa kali kita sudah mengalami demonstrasi Ya. dan